Kita lanjutkan masih terkait dengan zalir, yaitu adalah hubungan antara darah dengan zalir. Nah, bagaimana hubungan darah dengan zalir di dalam TCM? Mereka itu ternyata saling menyuburkan, ya. Jadi zalir dia itu terus menerus untuk mengisi darah, supaya apa? Ya, supaya darah ini tidak kental, dicampur dengan air supaya tidak terlalu kental, mencegah penyumbatan darah. Karena kalau darah terlalu kental, terlalu padat, dia bisa menjadi tersumbat. Ya, makanya dicampur zalir atau air cairan supaya lebih renggang, lebih encer, tidak terlalu padat, ya, sehingga tersumbat seperti itu. Nah, kemudian darah ini juga termasuk ke dalam cairan tubuh, dan dia akan darah ini dia akan mengisi juga, atau lebih tepatnya daripada dikatakan mengisi adalah dia juga akan menyuburkan daripada zalir. Kenapa? Karena darah itu di dalamnya ada nutrisi, yaitu saripati makanan, minuman, dan juga ada oksigen, juga ada esensi di dalamnya. Maka darah ini memberikan supaya zalir ini dia bergerak bersama, supaya ada nutrisi yang berjalan di dalam zalir, seperti itu. Nah, maka dari itu ketika seseorang itu kehilangan zalir, kehilangan zalir itu misalnya kenapa? Karena keringat yang keluar terlalu banyak, ya, misal olahraga berat, kerja fisik berat, atau sakit yang berkeringatnya banyak, ya. Kemudian juga karena muntah, ya, itu kan juga keluar zalirnya. Nah, maka dia juga akan bisa menyebabkan kekurangan darah. Jadi ada tanda-tanda kekurangan darah seperti pandangannya jadi kabur, kemudian pusing berkunang-kunang, lemas, detak jantungnya berdebar-debar. Nah, kemudian ketika seseorang itu hilang atau keluar darah, ya, misal keluar darah ini seperti mimisan, kemudian setelah melahirkan atau ketika nifas, kemudian menoragia itu haidnya terlalu berlebih, banyak darah yang keluar, kemudian terjadi perdarahan seperti habis kecelakaan, ya, itu bisa juga jadi kurang zalir atau kurang cairan tubuh, jadi dehidrasi. Nah, maka akan jadi kekeringan. Ya, kekeringan. Akan timbul tanda-tanda kekeringan, ya, jadi bibirnya jadi kering, kemudian juga jadi lemas, ya, kemudian juga bisa tenggorokannya jadi kering, ya, dan intinya adalah terjadi kekeringan di dalam tubuh. Nah, kenapa mereka antara darah dan zalir itu bisa saling bertukar? Yaitu karena sumbernya sama, yaitu dari apa? Dari makanan dan juga minuman. Nah, seperti itu. Bedanya kalau zalir kan tidak ada oksigen di dalamnya, tidak ada esensi juga di dalamnya. Kalau darah kan ada esensinya, ada saripati makanan, minuman, kemudian juga ada oksigen atau udara. Nah, seperti itu. Jadi darah dan zalir mereka saling bertukar dan sama-sama berbentuk cair, ya. Nanti kalau kehilangan darah
ya nanti bisa jadi kehilangan cairan juga. Kemudian nanti kalau kehilangan cairan ya zalir, ya bisa jadi kekurangan darah juga, seperti itu. Maka kalau kehilangan salah satunya ya ditambah keduanya, kehilangan zalir ditambah makanan, minuman ya herbal dan juga akupuntur untuk menambah darah. Kemudian kekurangan darah juga harus ditambah herbal, makanan, minuman dan juga akupuntur untuk merangsang supaya zalirnya subur. Nah, seperti itu. Oke, kita cukupkan terkait hubungan darah dan zalir ya. Saya kira cukup dipahami, cukup dimengerti, dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.